Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan, rahmat serta hidayah kepada kita semuanya, dan salawat serta salam kita haturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada kesempatan siang hari ini yakni evaluasi hasil Ramadan. Sudah lebih 1 bulan kita meninggalkan Ramadan, bulan yang mulia, bulan ampunan, Syahrullah Al-Mubarak, bulan Ramadan. Apa dan bagaimana hasil Ramadan kita tersebut? Apakah Ramadan selama 30 hari yang lalu bisa mengubah kita dari pribadi menjadi lebih pribadi yang baik, atau tidak menghasilkan nilai apapun dalam kehidupan kita? Karena seseorang, setiap manusia, mereka pasti melalui yang namanya Ramadan. Mereka pasti bertemu dengan bulan Ramadan. Apapun kegiatan mereka selama bulan Ramadan, itu tergantung pada diri mereka masing-masing. Namun ketika mereka keluar dari Ramadan, bertemu dengan bulan Syawal, di antara mereka akan terbagi-bagi. Nilai hasil Ramadan yang mereka kerjakan dan yang mereka lewati tersebut akan berbeda-beda, tergantung bagaimana mereka mengambil kesempatan ketika bertemu dengan bulan Ramadan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak setiap manusia yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian berpisah dengannya dan bertemu dengan bulan Syawal, mereka akan terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, melaksanakan puasa Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ini golongan orang yang pertama. Mereka bertemu dengan bulan Ramadan, mereka mengerjakan ibadah Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illal ju' wal 'atash. Kecuali pada siang hari mereka hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, mereka puasa Ramadan, mengerjakan perintah Allah, namun ketika bertemu dengan bulan Syawal, hasil Ramadan mereka tersebut dijelaskan dan diceritakan oleh Rasulullah, tidak ada nilai pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika bulan Ramadan mereka masih berkata dusta. Orang-orang yang ketika berpuasa Ramadan namun mereka masih mengucapkan perkara-perkara dusta ataupun perbuatan-perbuatan dusta kepada Allah, orang-orang yang seperti ini nilai puasanya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan perbuatan dusta itu sendiri, maka Allah tidak butuh kepada puasa mereka atas apa yang mereka
tinggalkan dari makan dan minum mereka. Jadi orang-orang yang ketika berpuasa Ramadan namun mereka masih berdusta dan melakukan perbuatan dusta, Allah tidak butuh kepada puasa-puasa orang yang seperti ini. Artinya apa? Artinya tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, orang-orang yang termasuk golongan yang pertama ini, orang-orang yang tidak mendapatkan pahala puasa di sisi Allah adalah mereka yang melakukan perkataan-perkataan yang sia-sia ataupun perbuatan kata-kata yang rafath. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyarab, innama siyam minal lagwi warrafath." Puasa, kata Rasulullah SAW, itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah meninggalkan lagwu dan rafath, yakni perkataan sia-sia dan perkataan yang tidak baik. Itulah orang-orang yang puasa yang sesungguhnya, kata Rasulullah SAW. Jadi apabila ada yang mereka melaksanakan puasa Ramadan namun mereka masih mengeluarkan kata-kata yang kotor atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia, maka itu bukan puasa yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita nilai bagaimana hasil Ramadan kita. Apakah ketika selama puasa Ramadan kita masih berkata dusta, kita masih berkata kotor, atau kita masih melakukan sesuatu yang sia-sia? Ini bisa kita lihat hasilnya ketika berpisah dengan Ramadan itu. Bisa jadi ketika sebelum dengan bulan Ramadan perbuatan kita sama persis, ketika berpisah dengan Ramadan, ini menandakan bahwa puasa kita tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan orang yang pertama dan kita semuanya berlindung dari golongan yang pertama ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan meninggalkan Ramadan tersebut, mereka adalah orang-orang yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Mereka bertemu dengan bulan Ramadan, ketika mereka berpisah dengan Ramadan dan bertemu dengan bulan Syawal, mereka malah didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ini pernah suatu kisah Rasulullah SAW naik ke atas mimbar ingin menyampaikan khutbah kepada para sahabat. Ketika beliau naik ke atas mimbar, tiba-tiba beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Setelah beliau selesai menyampaikan khutbahnya, beliau didatangi oleh para sahabat, kemudian mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, ada apa gerangan yang terjadi? Tidak seperti biasanya ketika engkau naik ke atas mimbar, tadi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat tersebut dengan mengatakan, "Ketahuilah wahai para sahabatku, bahwa tadi ketika aku naik ke atas mimbar, ada malaikat datang dan berdoa 3 doa. 3 doa, malaikat tersebut doa kepada Allah, kemudian aku mengaminkan 3 doa tersebut. Yang berdoa adalah makhluk yang paling mulia, tidak pernah bermaksiat dan selalu taat kepada Allah, dan mengaminkan manusia mulia pula, maka mustahil doa tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala." Salah satu di antara doa tersebut yang didoakan malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW, yakni raghima anfur abdin au ba'da dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah seseorang hamba yang dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian berpisah darinya, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi golongan yang kedua ini lebih bahaya dan lebih jelek daripada golongan yang pertama. Kalau golongan yang pertama tadi, dia melaksanakan puasa Ramadan, namun ketika dia melaksanakan puasa Ramadan, dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan pahalanya tidak diterima dan tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi golongan yang kedua ini lebih celaka. Kenapa? Mereka bertemu dengan Ramadan,
mereka berpisah dan meninggalkan Ramadan tersebut, namun mereka mendapatkan doa celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Salah seorang ulama, yakni Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau pernah mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan falam yughfar lahu fi ma siwahu. Barang siapa yang ketika di dalam bulan Ramadan tidak diampuni dosanya, maka mustahil dan tidak mungkin dia diampuni selain pada bulan Ramadan. Jadi golongan yang kedua adalah golongan yang sangat tidak baik, yang sangat buruk, yakni mereka tidak diampuni, bahkan didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk mungkin di dalamnya orang-orang kafir ataupun mereka orang-orang fasik yang mereka tidak mengerjakan puasa Ramadan. Mereka tidak mengerjakan salat tarawih, mereka tidak memperbanyak sedekah, mereka tidak memperbanyak zikir, mereka tidak memperbanyak doa pada bertemu dengan bulan Ramadan. Orang-orang yang seperti ini didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian golongan yang ketiga, ini golongan orang-orang yang sukses. Golongan orang-orang yang mereka mendapatkan balasan setimpal dari apa yang mereka kerjakan ketika pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat banyak fasilitas seorang hamba untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Pada siang hari ketika mereka mengerjakan puasa, apa janji Rasulullah SAW? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan pada siang hari, maka mereka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Pada malam hari ketika mereka melaksanakan ibadah pada malam hari, yakni salat tarawih, mereka juga dijanjikan pahala yang sangat besar. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan salat malam, salat tarawih pada bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa mereka yang telah lalu. Banyak sekali fasilitas-fasilitas berupa ibadah yang memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah pada bulan Ramadan. Dan orang-orang yang golongan ketiga ini adalah mereka yang meraih itu semua. Mereka yang sukses, mereka yang dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala semua bentuk hadiah-hadiah yang Allah janjikan yang apabila mereka kerjakan amalan-amalan pada bulan Ramadan. Dan kita berdoa, mudah-mudahan kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam golongan yang ketiga, yakni orang-orang yang sukses melaksanakan puasa Ramadan dan orang-orang yang mendapatkan hadiah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hadiah pada bulan Ramadan itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kalimat saja. Semua pahala berzikir, pahala berdoa, pahala puasa, pahala salat malam, pahala sedekah, semuanya dikumpulkan dalam satu kalimat di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183. Apa kalimat tersebut? Yakni la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan pahala salat malam yang mereka kerjakan. Orang yang bertakwa, mereka juga akan mendapatkan pahala puasa yang mereka kerjakan. Orang yang bertakwa, mereka juga mendapatkan pahala sebagaimana mereka yang melaksanakan sedekah pada bulan Ramadan, memperbanyak zikir, memperbanyak doa pada bulan Ramadan. Jadi semua pahala-pahala yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu terkumpul dalam kalimat ataupun sifat takwa yang ada di dalam diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sukses melaksanakan puasa Ramadan. Karena tujuan Allah mensyariatkan puasa Ramadan kepada kita la'allakum tattaqun, agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun betapa banyak di antara kaum muslimin sekalipun, kita tidak berbicara tentang orang kafir yang mereka tidak punya syariat puasa, namun kita berbicara masih banyak di antara kaum muslimin
yang mereka beragama Islam tidak melaksanakan puasa Ramadan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena yang namanya takwa, hasil dari jerih payah menahan lapar dan dahaga tersebut hanya takwa saja. Hanya sebuah kalimat, hanya sebuah janji Allah yang tidak bisa diraba dengan indera, yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Inilah yang menyebabkan banyak di antara kaum muslimin yang tidak mau melaksanakan puasa Ramadan karena mereka tidak yakin takwa tersebut sebesar apa sih? Takwa tersebut spesial apa di sisi Allah? Ini yang mereka tidak yakini. Coba kalau seandainya seperti ini, janji Presiden Republik Indonesia, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, benar-benar melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari, maka pada tanggal 1 Syawal setiap individu yang melaksanakan puasa Ramadan sungguh-sungguh tadi akan mendapatkan uang tunai sebanyak 100 juta. Coba ada iming-iming seperti ini dari Pak Presiden Republik Indonesia. Saya yakin dan 1000% yakin setiap umat Islam pasti akan melaksanakan puasa dengan sesungguh-sungguhnya. Kenapa? Karena 100 juta berupa materi, bisa dilihat, bisa diraba, bisa digunakan dalam kehidupan sekarang ini. Namun kenapa masih banyak di antara mereka yang tidak melaksanakan puasa Ramadan? Karena hadiahnya takwa. Dan takwa menurut mereka yang tidak yakin bagaimana fadilah takwa tersebut besar di sisi Allah, ya hanya sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal apabila kita sedikit mempelajari dan sedikit lebih mendalam mengenal apa itu takwa, maka kita akan yakin betul bahwa takwa tersebut benar-benar sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang sangat dahsyat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah memerintahkan perintah takwa, ketika Allah memerintahkan untuk seorang hamba selalu bertakwa kepadanya, itu seluruh manusia di muka bumi Allah perintahkan untuk selalu ada takwa di dalam diri mereka masing-masing. Harus selalu ada. Kenapa? Karena takwa tersebut adalah sesuatu yang sangat dahsyat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi sekalipun itu Allah perintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi ittaqillah." Wahai para nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sekelas nabi pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertakwa. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 102. Atau dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 tadi, ayat yang ke-70. Kalimatnya sama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang Allah perintahkan untuk selalu memiliki rasa takwa di dalam diri mereka? Seluruh manusia, baik mereka beriman ataupun mereka kafir kepada Allah sekalipun, mereka diperintahkan untuk selalu memiliki rasa takwa di dalam diri mereka masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang pertama. Atau dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang pertama. Kalimatnya juga sama persis. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum." Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum. Hendaklah kalian bertakwa, takut kepada Rabb pencipta kalian. Kenapa ketika Allah memerintahkan sekalian manusia, baik mereka kafir ataupun beriman, Allah mengucapkan ittaqu rabbakum, bukan ittaqullah. Karena banyak orang-orang kafir, mereka tidak percaya adanya Allah. Namun ketika mereka meneliti, mereka punya keyakinan bahwa ada pencipta mereka. Mereka tidak percaya Allah, tetapi mereka percaya ada yang menciptakan dunia dan ada yang menciptakan mereka. Makanya kata Allah, hendaklah kalian selalu bertakwa dan memiliki rasa takut kepada pencipta kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pada umumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita seluruhnya, "Hei kau nabi, ya, kau harus bertakwa kepada Allah. Kau umat biasa, ya, kau juga harus bertakwa kepada Allah. Kau presiden, kau rakyat, kalian harus bertakwa kepada Allah. Kau kaya, kau miskin, kau harus bertakwa kepada Allah. Kau laki-laki, perempuan harus bertakwa kepada Allah." Seluruh manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki rasa takwa di dalam diri mereka. Karena takwa tersebut adalah sesuatu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita lihatkan atau kita bacakan fadilah-fadilah takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berhasil untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka kita akan mendapatkan takwa. Dan apa itu takwa? Ya, yang pertama kita akan jelaskan fadilah ataupun keutamaan takwa terlebih dahulu. Orang yang bertakwa, orang yang di dalam dirinya memiliki nilai takwa, maka di sisi Allah mereka adalah manusia paling mulia di antara makhluk yang lain. Walaupun pendidikan dia rendah, walaupun pekerjaan dia rendah, walaupun fisik dia jelek, walaupun keluarga dia biasa-biasa saja, namun apabila dia memiliki rasa takwa di dalam dirinya, maka dia lebih mulia daripada presiden sekalipun apabila presiden tersebut tidak bertakwa kepada Allah. Dia lebih mulia daripada semua orang-orang kaya apabila mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih mulia daripada artis-artis yang wajahnya ganteng-ganteng, cantik-cantik apabila mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seperti itu janji Allah, menilai mulia atau tidaknya seseorang di hadapan Allah hanya dengan takwa, bukan dengan kegantengan, bukan dengan tingginya pangkat, bukan dengan tingginya pendidikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-13. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? "Inna akramakum indallahi atqakum." Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa juga menjadikan bekal seseorang untuk bertemu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertemu dengan Allah kelak di akhirat, untuk bertanggungjawabkan atas apa yang kita kerjakan selama di dunia, maka takwa tersebut adalah bekal yang paling baik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 197. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian semuanya wahai manusia, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa juga memiliki fadilah yang luar biasa, bahwa apabila seseorang mengerjakan sebuah amalan ibadah, di dalam diri mereka ada takwa, maka salah satu di antara syarat diterimanya ibadah sudah dia miliki. Namun apabila dia melakukan sebuah amalan ibadah walaupun besar nilainya, namun mereka tidak memiliki takwa di dalam dirinya, maka secara otomatis amalan yang mereka kerjakan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat ke-27. Ketika Allah menceritakan tentang kurbannya Qabil dan Habil. Allah menerima kurbannya Habil dan tidak menerima kurbannya Qabil. Kemudian Qabil mengancam ingin membunuh Habil. Di akhir ayat tersebut Habil mengatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa adalah salah satu di antara syarat diterimanya ibadah seorang hamba. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian takwa juga memiliki fadilah yang luar biasa, yakni sebagaimana yang diceritakan dan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-26. Apa kata Allah? "Wa libasut taqwa dzalika khair."
pakaian takwa adalah pakaian yang paling baik dikenakan oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki dua pakaian, pakaian lahir dan pakaian batin. Pakaian lahir adalah pakaian yang terlihat, yang kita kenakan dalam keseharian, sedangkan pakaian batin dia tidak terlihat adanya di dalam diri. Dan pakaian yang paling baik di sisi Allah adalah pakaian batin. Dan pakaian batin tersebut adalah takwa. Jadi apabila ada seorang hamba, seorang manusia, dia memakai pakaian yang berharga mahal, bermerek terkenal misalnya, berpakaian yang berbahan mahal, namun apabila di dalam dirinya tidak ada takwa, itu tidak baik di mata Allah. Begitu pula sebaliknya, ada seorang hamba pakaiannya mungkin murah, ya mungkin sudah bertambal-tambal saking lapuknya itu bahan, saking tidak berharganya. Namun apabila dia memakai pakaian batin yang namanya takwa, itu jauh lebih baik di sisi Allah daripada pakaian yang dikenakan oleh seseorang tadi walaupun mahal, namun tidak memiliki rasa takwa di dalam diri mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian takwa juga memiliki fadilah, yaitu amalan takwa adalah amalan yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu pernah Rasulullah ditanya oleh para sahabat, su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, amalan apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga? Rasulullah menjawab, taqwa Allah wa husnul khuluq, yakni bertakwa kepada Allah dan memperbaiki akhlak yang baik. Ya, berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini adalah amalan yang paling banyak yang menyebabkan manusia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya fadilah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya beberapa yang kita sebutkan, masih banyak fadilah takwa yang lain. Di antaranya takwa juga menyebabkan akan dipermudahnya rezeki seorang hamba dan akan dipermudahnya jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Talaq, surat ke-65 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan carikan dia jalan keluar dari semua permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Rezeki yang selama ini sulit, apabila kita cari dengan nilai takwa, maka lebih akan mudah daripada kita hanya mencari, namun kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah fadilah takwa yang luar biasa. Makanya seseorang hendaklah untuk selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu sendiri memiliki fadilah, keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa mereka mulia di mata Allah. Orang yang bertakwa mereka membawa bekal yang paling baik kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa mereka memakai pakaian yang paling baik di hadapan Allah. Orang yang bertakwa mereka rezekinya akan dipermudah oleh Allah, semua permasalahannya akan Allah carikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Dan orang yang bertakwa tentunya akan mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 130. Ayat 131. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kalian akan meraih surga dan disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Itulah nilai takwa yang sangat luar biasa, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar dan sangat wajar sekali puasa bulan Ramadan, amalan-amalan di dalamnya sangat berat, Allah berikan hadiah yang istimewa, yakni takwa. Dan tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala di balik itu semua diperintahkan untuk kita semua selalu memiliki rasa takwa. Bahkan para nabi sekalipun untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit kita mempelajari dan sedikit kita mengetahui apa itu takwa. Bagaimana hakikat takwa itu sendiri. Tadi kita sudah berbicara Allah perintahkan untuk bertakwa. Kemudian kita sebutkan fadilah takwa. Kemudian apa seharusnya yang kita usahakan? Apa yang seharusnya kita kerjakan sehingga takwa tersebut ada di dalam diri kita? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjelaskan definisi takwa, beliau mengatakan takwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Takwa kata beliau adalah yang pertama, beliau membagi ada 4 potongan kalimat ketika beliau menjelaskan definisi takwa. Yang pertama, kalimat yang pertama yang beliau sampaikan ketika menjelaskan pengertian takwa adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa, mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika mereka menjalankan larangan Allah, ataupun mereka selalu takut untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga mereka takut semua amalan yang mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri orang yang bertakwa yang pertama, mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang pertama, hendaklah kita selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang memiliki rasa takut itu adalah salah satu di antara sifat orang-orang yang bertakwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an ataupun Rasulullah ceritakan dalam hadisnya keutamaan-keutamaan dan perintah Allah untuk selalu takut kepadanya. Fala takhshawun nas wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada manusia, takutlah kalian kepadaku, kata Allah. Fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu takut kepadanya, karena Dia yang maha besar, Dia yang maha bijaksana, Dia yang maha adil, dan Dia yang maha segala-galanya. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang patut untuk ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri orang yang bertakwa yang pertama, mereka selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, potongan kalimat yang kedua, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan definisi takwa, beliau mengatakan takwa adalah wal amalu bitanzil. Orang-orang yang bertakwa, mereka selalu mengerjakan sebuah amalan ibadah. Walaupun baik di mata manusia, namun mereka selalu mencari ilmunya terlebih dahulu. Apakah amalan tersebut diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran ataupun pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi orang yang bertakwa, mereka tidak akan sembarangan mengerjakan sebuah amalan kecuali terlebih dahulu mencari landasan ilmu dari semua ibadah yang mereka kerjakan. Karena para ulama mengambil kesimpulan bahwa syarat diterimanya ibadah, yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah sesuai dengan ittiba' Rasul atau sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus selalu kita perhatikan. Jangan gara-gara ibadahnya bagus, manusia banyak yang mengikuti, kemudian kita tidak melihat terlebih dahulu, ikut-ikutan saja. Padahal ibadah tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dan bahkan tidak pernah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala perintahnya di dalam Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengerjakan sebuah amalan tidak berlandaskan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, amalan tersebut dihitung tidak ada pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mardud,
man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Ya, tertolak artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang mereka kerjakan. Bahkan di dalam ayat surah An-Nisa ayat ke-115 Allah Subhanahu wa taala mengancam barang siapa yang mereka mengerjakan sebuah amalan ataupun mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah, menentang perintah Rasulullah SAW, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka mereka diancam oleh Allah akan disesatkan sejauh-jauhnya, dan kelak di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini ancaman Allah kepada mereka yang melakukan sebuah amalan ibadah walaupun baik di mata manusia, namun tidak ada contoh dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, mereka akan diancam di dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang perintah Rasulullah setelah diberikan hidayah kepada mereka, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, mereka akan kami palingkan, akan kami sesatkan sejauh-jauhnya, wa nuslihi jahannam, dan kelak mereka akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, wasaat masira, dan neraka jahanam tersebut adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini ancaman Allah kepada orang-orang yang melakukan amalan, perbuatan, namun tidak ada contoh, bahkan menentang sunnah Rasulullah SAW. Ini ancaman kepada mereka akan disesatkan dan kelak mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu pentingnya ilmu bagi kita untuk melihat apakah amalan yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah atau bahkan amalan yang kita kerjakan diancam, dilaknat, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya ilmu. Kita belajar Al-Qur'an beserta dengan tafsirnya, kita belajar ilmu hadis, hadisnya, kemudian syarahnya. Untuk apa? Itu untuk kita sendiri. Bagaimana ilmu tersebut akan menggiring kita kepada amalan-amalan yang baik yang harus kita kerjakan, atau menjauhkan kita dari amalan-amalan yang buruk yang harus kita tinggalkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, potongan kalimat yang ketiga ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan definisi takwa, beliau mengatakan takwa adalah wal qanaa'atu bil qalil. Orang yang bertakwa adalah orang yang qanaah dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Ini orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang qanaah. Ketika mereka diberikan ujian kemiskinan, ketika mereka diberikan ujian kekurangan harta, mereka ridho, mereka qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah takdir yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa bukan mereka yang ketika diberikan kemiskinan mereka mencari jalan haram hanya untuk mencari harta. Itu bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu menerima, legowo dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Walaupun menyusahkan diri mereka misalnya, walaupun kekurangan harta sampai mereka kepada tingkat kefakiran, mereka selalu dekat dengan Allah, mereka selalu menerima ridho dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaknya harta itu tidak semakin menjamin kita semakin dekat dengan Allah. Kekayaan itu tidak menjamin hisab kita semakin mudah di hadapan Allah kelak. Kekayaan itu tidak menjamin kita untuk dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara manusia yang mereka diuji dengan kekayaan namun mereka kalah dan mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Sahabat tersebut awalnya diberikan ujian kemiskinan oleh Allah. Sehingga ketika
selesai melaksanakan salat 5 waktu bersama dengan Rasulullah dan para sahabat, sahabat tersebut langsung pulang. Tidak sempat berzikir, tidak ada waktu untuk berdoa. Kemudian lama kelamaan kejadian tersebut, sahabat tersebut didatangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai sahabat, kesibukan apa gerangan yang engkau kerjakan sehingga buru-buru? Gak adakah waktu untuk berzikir terlebih dahulu, untuk berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sahabat tersebut memberikan jawaban, wahai Rasulullah, saya ini hidup miskin, kekurangan harta. Bahkan di rumah saya cuma punya sarung satu. Kalau sarung yang saya kenakan saat ini saya pakai ke masjid, istri saya di rumah itu nunggu sarung itu untuk melaksanakan salat pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wahai Rasulullah, doakanlah saya menjadi orang yang kaya, sehingga ketika saya kaya, saya bisa nyaman beribadah, saya bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Rasulullah menolak permintaan sahabat tersebut, namun lama kelamaan dia minta kepada Rasulullah, Rasulullah mengabulkan. Rasulullah doakan untuk sahabat tersebut menjadi orang yang kaya. Awal mula dari 1-2 ekor domba, hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, bulan berganti dengan tahun, sahabat tersebut sudah tidak terlihat di barisan para sahabat melaksanakan salat berjemaah bersama dengan Rasulullah SAW. Lama kelamaan Rasulullah menyaksikan kejadian tersebut, tidak terlihat lagi sahabat yang tadi. Kemudian Rasulullah mencari sahabat tersebut dan bertanya, wahai sahabat, ada apa gerangan sehingga sekarang saya tidak lagi menjumpai engkau berada di barisan para sahabat melaksanakan salat berjamaah? Kemudian sahabat tersebut memberikan jawaban, wahai Rasulullah, ketahuilah, lihatlah, dombaku semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak, sehingga saat ini jumlahnya sudah semakin banyak. Saya disibukkan untuk menggembala domba-domba ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari cerita yang pendek ini kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran yang sangat berharga bahwa yang namanya harta itu tidak menjamin kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara manusia ketika mereka diberikan ujian kekayaan, mereka malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan pengertian takwa. Ketika beliau menjelaskan pengertian takwa, beliau menjelaskan yang keempat adalah wal isti'dad liyaumir rahil. Mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah di hari kemudian. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mempersiapkan bekal banyak untuk menghadap Allah kelak. Bukan mereka yang diberikan umur panjang, mereka sia-siakan kesempatan tersebut, kemudian tiba-tiba diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang yang bertakwa, ini bukan orang yang persiapkan bekal untuk kematian mereka kelak. Sedangkan orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah mereka yang selalu mempersiapkan bekal, yang memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ajal, yang namanya kematian, yang namanya maut, yang namanya umur, tidak ada seorang pun di antara kita kapan hal tersebut akan datang, akan mampir kepada kita. Namun kita harus yakin bahwa ajal, maut, umur tersebut tentu ada dan pasti ada. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap makhluk yang bernyawa memiliki ajal masing-masing. Apabila ajal tersebut datang kepada dia, tidak bisa ditunda sedetik pun dan tidak bisa dimajukan sedetik pun. Pasti akan datang. Dan kita tidak bisa lari dari yang namanya kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut, kata Allah. Wala kuntum fi burujim musyayyadah. Kemanapun kalian lari, maka maut tersebut akan datang dengan sendirinya kepada kalian, walaupun kalian bersembunyi di balik bangunan atau batu yang sangat kokoh. Jadi pasti akan datang. Dimanapun kita sembunyi, di tempat yang paling tinggi, di dasar laut yang paling dalam, di bangunan yang paling kokoh sekalipun, maka pasti akan dengan sendirinya datang kepada kita. Namun yang perlu kita khawatirkan, bukan kapan kita dimatikan oleh Allah. Yang kita takutkan bukan bagaimana kita dimatikan oleh Allah.
Yang kita khawatirkan bukan di mana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita takutkan di antara itu semua, yang harus kita takutkan, yang harus kita khawatirkan dan yang harus kita cemaskan adalah apa bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita persiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk berjumpa, untuk persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan Allah ajukan kelak di akhirat? Yang selama ini Allah berikan waktu tersebut kepada kita dengan waktu yang sangat panjang. Jadi sebelum ajal datang kepada kita, masih ada waktu, umur yang panjang, tubuh yang sehat yang diberikan oleh Allah. Semua fasilitas tersebut Allah berikan hanya untuk mempersiapkan bekal kita masing-masing. Allah masih memberikan kita waktu untuk bertaubat, untuk memperbanyak bekal, memperbanyak ibadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 pengertian takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjelaskan definisi takwa. Jadi apabila seseorang yang memiliki 4 kriteria dan 4 sifat ini di dalam dirinya, maka pasti ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sebaliknya salah satu di antara yang 4 tidak ada dalam dirinya, ini bisa jadi membuktikan bahwa puasa yang dia kerjakan selama 1 bulan penuh tidak diterima dan hanya dianggap sia-sia saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa menambah